Halo sahabat pelita dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua, semoga kesehatan dan kesuksesan selalu menyertai kita. Pada video kali ini kami akan membahas tentang isi di dalam rumah pelita. Nah, dulu kan banyak nih yang nanya, apa sih persyaratan masuk? Apa sih persyaratan menjadi anggota di dalam rumah pelita? Persyaratan untuk menjadi anggota di dalam rumah pelita itu cuma satu. Tonton video kami yang paling pertama kami upload, itu udah dijelaskan. Waktu itu program manajer yang menjelaskan. Sekarang program manajernya udah beralih jadi ketua sekarang. Dia lebih naik satu stake. Nah, pada kali ini kami akan membahas tentang aturan tertinggi di dalam rumah pelita, atau kami biasa menyebutnya dengan cardinal rules. Dalam cardinal rules ini ada 5 poin. Nah, di tempat-tempat rehabilitasi yang ada di Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Balai Rehabilitasi BNN juga menggunakan yang namanya cardinal rules, dan isinya juga sama, 5 poin. Nah, karena menurut kami 5 poin ini, poin 1, 2, 3, 4, 5 ini akan membawa dampak besar ke poin-poin yang lain. Kita juga mempunyai aturan-aturan lainnya, tapi dari 5 poin ini berkaitan dengan semua aturan yang lainnya. Oke, langsung saja. Yang pertama, itu ada yang namanya no drugs. Kita tidak diperkenankan untuk menggunakan drugs, ya. Nah, drug di sini juga bukan hanya tentang narkotik saja, tidak. Tapi juga obat-obatan lain. Obat-obatan yang dijual di pasar bebas lah. Contoh misalnya, lu diare, kemudian lu beli obat 1 keping untuk diare, nggak masalah. Tapi kalau lu diare, kemudian lu beli obat 1 keping, kemudian lu telan 1 keping itu buat cari mabok, itu akan jadi sebuah masalah. Nah, itu yang namanya penyalahgunaan obat. Nah, itu termasuk dalam poin drugs di sini. Kemudian yang kedua ada no sex. Di dalam rumah pelita, kami tidak mengizinkan anggota berhubungan seks di dalam facility kami atau di dalam tempat kami. Misalnya di sekretariat kami, di base camp kami, termasuk di sini, di base camp kami di Banjarbaru ini kami tidak memperkenankan untuk kalian berhubungan intim di sini. Contoh misalnya, kalian punya istri, itu sih sah-sah saja kalau kalian mau berhubungan intim mau di mana aja itu urusan kalian. Tapi tidak di dalam fasilitas punya rumah pelita. Karena ini akan membawa dampak yang lain. Dampak-dampak besar lainnya akan datang di sini. Apalagi kalian punya pacar. Nah, seks di sini bukan hanya kepada lawan jenis, tapi juga sesama jenis. Mohon maaf, kalau seandainya ada sesama anggota rumah pelita, laki dengan laki, atau sebaliknya cewek dengan cewek, berhubungan yang membuat hasrat lah, itu tidak diperkenankan di sini. Kami juga mempunyai rencana untuk membuka vokasional dalam bidang peternakan. Dalam bidang peternakan ini rencana kami akan beternak kambing. Nah, kalian yang menjadi anggota di dalam rumah pelita, kemudian berhubungan intim, sorry to say, dengan kambing, itu tidak juga diperkenankan. Ya, jadi bukan hanya dengan orang, dengan binatang, dengan hewan pun ya sama. Kemudian yang ketiga, ada no violence. Ya, violence di sini kekerasan. Mayoritas yang ada di rumah pelita cowok semua. Kemudian mayoritas yang ada di rumah pelita adalah, mohon maaf, mantan pecandu, anak jalanan, dan juga ada memang dari orang-orang yang di luar dari dua hal ini. Di luar dari anak jalanan, luar dari seorang pecandu. Tapi mayoritas kami adalah laki-laki. Ketika seorang laki-laki menyelesaikan masalah dengan otot, itu sudah biasa. Tapi sekarang kita akan belajar menyelesaikan masalah dengan otak. Kalau pure pikir baku hantam sih tidak berkenan kita di sini. Karena konsep pertama kami adalah konsep kekeluargaan. Kalian masuk ke sini, kalian join ke rumah pelita, kalian adalah saudara kami. Nah, ketika saudara satu dengan saudara lainnya baku hantam, itu bukan saudara namanya. Nah, kami tidak memperkenankan itu. Kemudian yang keempat, ada yang namanya no stealing, atau tidak boleh mencuri. Pada video kami yang pertama, kami jelaskan bahwasanya masuk ke sini juga tidak dipungut biaya. Kalian diberikan pelatihan, tidak dipungut biaya sama sekali. Kita punya barang inventaris beberapa buah, kalian gunakan silahkan, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau kalian curi, itu akan jadi sebuah masalah.
Kalian datang ke sini baik-baik, kemudian kalian di sini tidak dipungut biaya. Jangan sampai dengan kehadiran kalian di sini kalian malah merugikan yang lain. Kalau merugikan secara personal masih apa ya, meskipun itu dilarang, tapi masih mending. Lah kalian merugikan yayasan, itu yang tidak bisa ditoleransi sama sekali. Kemudian yang kelima, ada yang namanya no vandalism, atau tidak diperkenankan melakukan tindakan vandalisme atau pengerusakan barang-barang inventaris. Kita sekarang alhamdulillah mempunyai beberapa barang inventaris ya. Tidak perlu saya sebutkan karena itu akan nanti kita tampilkan pada video vokasional. Jadi ada beberapa barang inventaris yang harus kita jaga sama-sama. Ini barang bukan milik saya, bukan milik ketua, bukan milik pembina, bukan milik pengawas, tapi milik kita semua. Bagaimana caranya barang ini kalau bisa diperbaharui lebih baik, tapi jangan sampai dirusak. Kita sama-sama saling menjaga untuk barang ini. Nah, dari 5 poin ini, ada lagi dikerucutkan yang namanya house rules. Nah, house rules ini kami akan membahas tentang aturan-aturan dasar yang ada di dalam rumah pelita. Tapi itu tidak separah dengan yang ada di sini. Mungkin next time, di video selanjutnya kami akan bahas tentang house rules ini. Pada video kali ini, sengaja kami membahas cardinal rules lebih awal. Karena ketika anggota dari rumah pelita ngebreak yang namanya cardinal rules, itu tidak ada toleransi sama sekali. Meskipun lu punya masalah banyak, kemudian lu lari dengan narkoba, itu tidak diperkenankan di sini. Nah, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kami tunggu kedatangan kalian di dalam rumah pelita. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.